Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali dan juga mungkin menjadi masalah kita bersama, yaitu hutang piutang. Nah, di segmen kali ini pemirsa, jamaah kami persilakan untuk bertanya berkaitan dengan tema kita ini yang insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Fahmi Salim. Kami persilakan Bapak Toto untuk mengajukan pertanyaan. Silakan boleh berdiri Pak Toto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Toto. Tinggal di Melati 3, nomor 19. Dan jamaah tetap daripada Masjid Agung Al Barokah yang insya Allah selalu membawa berkah untuk jamaahnya. Amin, amin. Yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak Ustadz Asror ini, yaitu mengenai masalah utang. Bagaimana kalau ada orang yang punya utang sehingga sampai terbawa mati tidak terbayar dan para ahli warisnya tidak ambil peduli. Untuk yang kedua, bagi kami yang terbebas dari hutang, bagaimana caranya agar supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita masih punya hutang? Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan, mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Toto karena tadi diajukan pertanyaan ke Ya Ini Am terlebih dahulu. Silakan Ya Ini Am. Iya, ini nyebrang ini. Ini jam pelajarannya Ustadz Fahmi Salim. Ngefans kayaknya ke Ya Ini Am, silakan ya. Ya, terima kasih Ustadz. Yang pertama pertanyaan, kalau ada orang punya utang kemudian meninggal, ahli warisnya nggak peduli. Sebelum harta dibagi sebagai harta waris, itu salah satu tahapannya adalah untuk bayarin utang. Jadi harta yang ditinggalkan oleh mayit sebelum menjadi haknya ahli waris itu ada hak yang terkait dengan kewajiban si mayit. Jadi begitu nggak mau bayarin utang tapi diwaris dulu, dosa dia. Karena itu bukan bagiannya. Bagian dia setelah yang pertama dikeluarkan untuk tajhizul janaiz, kalau misalnya ahli warisnya juga nggak mau beli kain kafan misalnya, diambilkan dari uang yang punya mayit. Kemudian yang kedua, bayarin utangnya, baik utang kepada Allah maupun utang kepada sesama. Yang ketiga belum diwaris, tetapi yang ketiga menunaikan wasiatnya jika ada. Kalau ada wasiat ditunaikan dengan ketentuan-ketentuannya. Baru yang keempat, harta itu dibagi kepada ahli waris. Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata dia meninggal nggak punya harta sama sekali, nah, kan? Sementara ahli warisnya nggak peduli. Jadi hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, ini hubungan timbal balik. Orang tua punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak, anak juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua dalam kondisi term and condition-nya. Jika orang tua sakit, kemudian orang anaknya berada, anak memberikan pengobatan itu bukan karena kebaikan, tetapi karena kewajiban. Demikian juga nyaur utang ini. Pernah ada salah satu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini ada ayah saya meninggal, kemudian dia punya niat untuk haji, tetapi belum ditunaikan sampai beliau meninggal. Di dalam riwayat punya tanggungan puasa. Kemudian Rasulullah menjawab dengan diplomatis, Ara'aita, tahukah kamu, gimana menurut pandanganmu? In kana alaihi dainun afa anta qadiyahu.
jika dia punya utang, apakah kamu nanti akan membayarnya? Kata anaknya, ya pasti. Kan saya sudah tahu ilmunya dari baginda Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak nyolatin kepada orang yang meninggal kemudian punya tinggalan utang. Saya akan bayar. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Prinsipnya hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Dengan demikian kalau ada orang tua meninggal, tadi itu dampaknya dia masih ngatung-ngatung, masih mengawang-awang sampai kemudian hutangnya dibayarin. Siapa yang bayarin? Ya yang hidup. Kalau ternyata anaknya nggak mau, dia jamaah rajin, kita patungan. Makanya ini salah satu rahasianya, Pak. Kenapa pada saat jenazah di depan kita, kemudian ada persaksian, isyhadu ala annahu min ahlil khair. Setelah itu bagi yang punya piutang kepada mayit, yang punya sangkutan, baik itu terkait dengan tanggungan-tanggungan maupun utang, mohon ngomong kepada ahli waris atau dibebaskan. Nah, kalau bapak yang punya piutang pengen nolong kepada saudara kita yang sudah wafat, bebaskan. Kalau enggak, datang kepada ahli warisnya. Kalau ahli waris enggak mau bayar padahal ada uang, itu bisa diambil dengan sukarela atau dengan paksa. Nah, dengan sukarela atau dengan paksa. Kalau bapak nggak rela, datengin. Jangan sampai kemudian berdampak kepada mayit yang sudah wafat itu. Wallahu a'lam bishawab.